Anda tidak perlu mengonsumsi obat-obatan mahal, tidak perlu berolahraga sampai kelelahan, dan tidak perlu mengejar produk-produk yang iklannya berlebihan. Jika Anda memberikan waktu 5 menit saja kepada saya sebelum tidur malam ini, saya akan menunjukkan 3 titik yang sangat mudah ditemukan di tubuh Anda. Anda hanya perlu memijatnya dengan lembut dan menekan ringan titik-titik tersebut. Hanya 3 titik. Tetapi jika dilakukan secara konsisten, banyak orang telah merasakan tubuh mereka bangkit kembali dengan cara yang mereka pikir sudah hilang sejak lama. Yang penting adalah jangan terburu-buru menilai. Dengarkan sampai akhir, pahami dengan tepat, dan setelah mencobanya dengan benar, rasakan sendiri perubahannya. Saya menyampaikan ini bukan untuk menciptakan harapan kosong, tetapi untuk menegaskan kembali bahwa jika Anda melancarkan sumbatan dengan tepat dan menjaganya secara rutin, tubuh bisa pulih kapan saja. Halo, nama saya Kim Jimin. Saya telah bekerja di bidang perawatan kesehatan pria di Seoul selama lebih dari 30 tahun. Selama waktu yang panjang itu, hal yang paling membebani pikiran saya bukanlah angka-angka hasil tes medis, melainkan sorot mata banyak pria yang masuk ke ruang konsultasi saya. Ada sorot mata yang mencoba terlihat tegar di luar, tetapi menyembunyikan kelelahan yang sulit diberi nama. Ada yang bicaranya sedikit, tetapi bahkan dalam hening beberapa detik saja, saya bisa tahu bahwa mereka memikul beban soal kepercayaan diri, peran mereka dalam keluarga, dan perasaan bahwa aku bukan lagi diriku yang dulu. Banyak dari Anda mungkin pernah membuka mata di pagi hari dengan perasaan hampa, tubuh terasa berat, dan hari baru terasa seperti tanjakan tanpa ujung. Ada juga yang mulai menghindari tatapan istri yang telah mendampingi selama bertahun-tahun. Bukan karena cinta yang memudar, tetapi karena rasa takut. Takut ditanya, takut terlihat lemah, dan takut momen pribadi berubah menjadi beban. Dan karena gengsi, karena kebiasaan bahwa laki-laki harus menahan segalanya, mereka menjalani kondisi itu dalam diam, hingga kelelahan menjadi makanan sehari-hari dan kebahagiaan terasa semakin jauh. Sejak awal, saya ingin Anda merasa tenang. Apa yang saya bagikan hari ini adalah metode perawatan pendukung yang didasarkan pada kebiasaan memijat lembut dan memberikan rangsangan ringan pada area yang berhubungan dengan sirkulasi darah dan relaksasi tubuh. Ini bukan janji penyembuhan total atau jaminan hasil instan. Karena tubuh setiap orang berbeda, penyakit bawaan berbeda, dan gaya hidup berbeda, maka reaksinya pun akan berbeda. Namun, yang saya yakini adalah cara paling aman untuk memulai ketika Anda merasa vitalitas menurun di paruh kedua kehidupan bukanlah dengan mencari sesuatu yang sangat kuat atau sangat cepat, melainkan kembali ke hal-hal sederhana dan konsisten untuk memberi kesempatan tubuh mengatur dirinya sendiri. Dan 5 menit setiap malam adalah awal yang realistis, tidak membebani, dan tidak menakutkan. Saya ingat dengan sangat jelas kisah Bapak Choi Min-ju yang berusia 68 tahun. Belum lama ini, dia datang mencari saya dalam keadaan murung. Kondisi yang sering saya lihat pada pria berusia 60-an ke atas. Dia adalah orang yang bekerja keras seumur hidupnya, hidup penuh tanggung jawab, dan pensiun dengan terhormat. Dia berkata bahwa saat bekerja, meski lelah, dia merasa dirinya berguna. Namun setelah pensiun, dia hanya berharap bisa hidup nyaman di samping istrinya, bermain dengan cucu, dan menghabiskan hari-hari dengan tenang. Namun, kenyataannya berbeda dari yang dia bayangkan. Dengan suara pelan, dia berkata kepada saya, "Bu, akhir-akhir ini hidup terasa tidak menyenangkan. Bangun pagi rasanya seperti siksaan. Seharian hanya duduk di sofa menonton TV, badan selalu terasa berat. Dan saya tidak ingin melakukan apa-apa." Apakah gambaran ini terasa akrab bagi Anda? Dia bukan malas, tetapi dia merasa seolah api di dalam tubuhnya telah padam. Ketika api itu melemah, orang tidak ingin keluar rumah, tidak ingin bertemu siapapun, dan tidak ingin memulai hal baru. Dan semakin lama berdiam di rumah, tubuh semakin mandek dan hati semakin murung. Bagi Bapak Choi, hal yang lebih menyakitkan adalah sulitnya membicarakan hal ini. Ketika saya bertanya dengan hati-hati tentang kepercayaan dirinya dalam hubungan suami istri, dia terdiam cukup lama, lalu menundukkan kepala dan berkata dengan nada menyesal. "Karena Anda seorang wanita, rasanya lebih malu untuk mengatakannya. Laki-laki biasanya tidak membicarakan hal seperti ini. Tapi kalau tidak separah ini, saya tidak akan datang ke sini. Saya tidak punya muka untuk melihat wajah istri saya. Kehidupan suami istri sudah tidak ada selama beberapa tahun. Saya takut menghadapi malam hari. Saya takut memikirkan bagaimana istri menilai saya sebagai laki-laki di dalam hatinya." Kalimat itu terdengar sederhana,
tetapi di dalamnya tersimpan kegelapan yang dalam. Banyak pria tidak takut pada rasa sakit atau penyakit, tetapi takut merasa menjadi beban, takut kehilangan peran, dan takut keheningan di antara dua orang yang semakin memanjang. Karena Bapak Choi mulai menghindar, percakapan suami istri pun berkurang. Dan meski tinggal di bawah satu atap, mereka hidup seperti teman sekamar. Saling mengkhawatirkan tapi tak bisa menyentuh. Bersama tapi tak lagi dekat. Istri Bapak Choi bukanlah orang yang dingin. Dia khawatir. Dia pernah berkata, "Pak, ayo kita jalan-jalan sebentar keluar. Tidak baik kalau cuma di rumah saja." Tapi Bapak Choi menjawab dengan ketus. "Keluar buat apa? Sudah tua begini, aku cuma mau istirahat." Anda lihat kan? Ketika kepercayaan diri menurun, orang mudah menjadi kasar. Bukan karena membenci seseorang, tetapi karena tidak mau menghadapi kenyataan sehingga ingin mengakhiri percakapan secepat mungkin. Kebenarannya adalah dia merasa dirinya lemah tapi tidak ingin siapapun memastikannya. Dia ingin dimengerti tapi takut dikasihani. Jadi dia menutup pintu hatinya dan mengurung diri dalam kelelahan. Sebelum bertemu saya, Bapak Choi sudah mencoba banyak cara yang katanya bagus. Dia membeli ginseng mahal, tanduk rusa, dan berbagai suplemen kesehatan yang diiklankan bisa meningkatkan vitalitas. Dia terus meminum dari satu kotak ke kotak lainnya sambil mengharapkan keajaiban. Namun akhirnya dia kecewa. Dia mulai percaya bahwa ini adalah takdir masa tua dan berpikir, laki-laki semua akan jadi begini. Jalani saja hari demi hari seperti ini. Dan di saat seseorang menyerah, tubuh seringkali runtuh lebih cepat. Titik baliknya datang di hari yang sangat biasa. Istrinya mendesaknya untuk ikut ke seminar kesehatan di pusat kebudayaan setempat. Dan dengan enggan, tanpa harapan, dia hanya mengikuti istrinya. Dan di sanalah dia mendengar cerita sangat sederhana yang saya sampaikan. Cerita bahwa vitalitas pria tidak hanya bergantung pada obat atau suplemen dari luar, tetapi sangat berhubungan dengan sirkulasi di perut bagian bawah dan kaki, yaitu seluruh tubuh bagian bawah. Saya mengatakan bahwa jika area ini mengalami stagnasi terlalu lama karena kurang olahraga, stres, usia, atau kurang tidur, tubuh perlahan kehilangan sensasi penuh energi. Namun jika dilancarkan dengan benar, hanya dengan metode tangan yang sederhana, tubuh bisa perlahan bangun kembali. Seperti menghangatkan air dingin agar mengalir lagi. Bapak Choi bercerita bahwa saat itu dia tertawa sinis dalam hati. Dia berpikir, memangnya cuma dipijat bisa berubah, omongannya saja yang manis. Dia pulang ke rumah dan sepertinya melupakan cerita itu. Tapi malam itu, saat berbaring di kamar yang sunyi, kata-kata saya terus terngiang di kepalanya. Mungkin jauh di lubuk hatinya, dia juga ingin percaya. Bukan ingin percaya pada saya, tapi ingin percaya pada kemungkinan bahwa hidupnya tidak harus berakhir dalam kelelahan. Akhirnya dia berkata pada dirinya sendiri, "Coba sajalah, toh tidak ada ruginya." Tahukah Anda, perubahan besar dalam hidup seringkali dimulai dari satu kalimat seperti ini. Dia mengikuti panduan saya, memijat perut bagian bawah, menekan betis bagian dalam dengan ringan, dan merangsang telapak kaki. Dengan hati setengah percaya setengah tidak, dia tidak berharap banyak. Dia hanya ingin bisa tidur sedikit lebih nyenyak. Dia bilang awalnya gerakan tangannya kaku dan tidak terbiasa. Namun setiap kali tangannya menyentuh tubuh, dia merasakan sesuatu yang aneh. Seolah-olah untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia meluangkan waktu untuk mendengarkan tubuhnya sendiri. Bukan dengan menuntut atau memaksa keluar tenaga, melainkan dengan perasaan merawat. Dan keesokan paginya, dia sangat terkejut karena merasakan sinyal tubuh yang bangun. Sesuatu yang hampir tidak dia rasakan selama 10 tahun terakhir. Dia sulit percaya dan berpikir mungkin itu hanya kebetulan. Tapi harapan kecil mulai tumbuh di hatinya. Harapan itulah yang menariknya kembali ke kehidupan, membuatnya bangun dari sofa dan keluar dari rasa putus asa. Saya menceritakan ini bukan untuk memolesnya seperti keajaiban. Saya ingin Anda mengerti bahwa jika seseorang bersabar, tubuh seringkali menunjukkan cara meresponsnya. Sekarang, saya akan menjelaskan dengan cara yang sangat mudah dipahami mengapa memijat lembut dan menekan ringan 3 titik ini bisa membantu tubuh. Saya pernah berdiskusi dengan Dr. Park Chin Woo, seorang spesialis urologi yang berpraktik dengan dasar kedokteran barat. Di sebuah acara makan malam ketika saya mengatakan bahwa saya memandu pasien untuk memijat dan menekan titik-titik sederhana demi membantu sirkulasi darah dan relaksasi, Dr. Park tersenyum dan berkata, "Itu juga sains." Saya terkejut dan bertanya, "Bagian mana yang sains?"
Dia menjelaskan bahwa di tubuh terdapat area-area di mana saraf dan pembuluh darah berkumpul rapat, dan area-area tersebut berhubungan dengan sensasi, sirkulasi, dan refleks. Jika dipijat dengan benar, tubuh menjadi hangat, pembuluh darah bisa sedikit melebar, rasa kaku berkurang, napas menjadi lebih dalam, dan sistem saraf bisa rileks. Semua hal ini adalah dasar penting dari kesehatan secara keseluruhan. Kedokteran barat dalam kasus tertentu membantu pelebaran pembuluh darah dengan obat, tetapi kebiasaan merawat tubuh dengan tangan bisa menjadi fondasi aman yang membantu mengurangi stagnasi pada tubuh. Mendengar itu, saya kembali sadar bahwa entah kita menyebutnya energi qi, aliran darah, atau sirkulasi, intinya satu. Tubuh membutuhkan aliran yang tanpa hambatan, butuh kehangatan, butuh gerakan, butuh tidur, dan butuh ketenangan pikiran. Bayangkan tubuh Anda sebagai tanah luas dengan banyak sungai kecil. Sungai-sungai itu adalah aliran yang menghidupkan kita. Darah, nutrisi, sinyal saraf, napas, detak jantung, dan kehangatan. Jika alirannya deras, tubuh terasa ringan, pikiran jernih, tidur datang dengan mudah, dan pagi terasa segar. Tapi seiring bertambahnya usia, terlalu banyak duduk, stres, dan terjaga hingga larut malam, aliran itu melambat, dan beberapa bagian mulai terasa mandek atau tersumbat. Tempat yang paling mudah melambat adalah tubuh bagian bawah, karena di sanalah berkumpulnya dampak dari kebiasaan duduk lama, kurang olahraga, kaki yang dingin, sakit pinggang, dan ketegangan otot sekitar panggul. Jika tubuh bagian bawah mandek, seseorang mudah merasa berat, cepat lelah, dan kepercayaan diri menurun. Lalu pikiran pun khawatir. Semakin khawatir, semakin tegang. Dan semakin tegang, semakin sulit pulih. Lingkaran setan ini membuat banyak pria berpikir, aku sudah tua, tidak ada cara lagi. Namun, jika dimulai dengan melancarkannya sedikit demi sedikit dengan lembut setiap hari, tubuh perlahan bisa mengingat kembali sensasi alirannya. 3 titik yang saya pandu hari ini ibarat 3 pintu yang membantu menghangatkan tubuh dan membuatnya rileks lebih dalam. Saya tekankan lagi. Ini adalah perawatan pendukung dan tidak menggantikan pengobatan medis. Jika Anda memiliki penyakit bawaan seperti darah tinggi, diabetes atau penyakit jantung, atau sedang mengonsumsi obat, Anda harus tetap berkonsultasi dengan dokter Anda sambil melakukan ini. Namun bahkan dalam kasus tersebut, kebiasaan seperti pijatan lembut yang tidak memaksakan diri, napas dalam, tidur teratur, dan jalan kaki rutin, umumnya bisa menjadi dasar yang baik. Yang penting adalah melakukannya dengan benar dan sesuai dengan kondisi tubuh Anda sendiri. Sekarang saya akan memandu Anda tahap demi tahap dengan sangat jelas dan tidak rumit. Jangan tegang, cukup total 5 menit setiap malam. 2 menit untuk perut bawah, 2 menit untuk betis bagian dalam, dan 1 menit untuk telapak kaki. Jika Anda hanya ingin memulai, mulailah malam ini. Jika Anda merasa ragu, justru Anda harus lebih mencobanya. Karena tubuh adalah entitas yang memberikan jawaban paling jujur. Titik pertama ada di perut bagian bawah. Dalam pengobatan timur, area ini dilihat sebagai tempat berkumpulnya energi. Sering disebut dungeon. Apapun namanya, di sini cukup pahami dengan sederhana. Ini adalah pusat di bawah tubuh yang berhubungan dengan otot perut, area sekitar panggul, pernapasan, dan sensasi kehangatan. Banyak orang yang area ininya dingin dan tegang merasa tidurnya tidak nyenyak, pinggang pegal, dan tubuh terasa berat. Sebaliknya, jika area ini hangat dan rileks, tubuh seringkali terasa jauh lebih nyaman. Cara menemukan titik ini sangat mudah. Temukan pusar Anda. Dari pusar, ukurlah ke bawah sejauh lebar 4 jari tangan Anda sendiri yang dirapatkan. Tidak perlu penggaris. Lebar 4 jari Anda adalah proporsi yang pas untuk tubuh Anda. Di titik itulah Anda meletakkan tangan. Rapatkan jari-jari kedua tangan, letakkan di area tersebut, dan tekan perlahan hanya sampai perut sedikit masuk ke dalam. Jangan pernah menekan terlalu keras sampai sakit. Kemudian, pijatlah dengan gerakan memutar searah jarum jam secara perlahan. Lakukan selama 2 menit, terus gosok dengan lembut dan pelan seolah sedang menikmati secangkir teh hangat. Saat menekan pelan, buang napas, dan saat melepas tekanan, tarik napas. Hanya dengan ini, Anda akan merasakan sensasi hangat di perut bawah. Ada yang bilang merasakan kehangatan menyebar, ada yang merasa perut jadi nyaman, dan ada yang napasnya jadi lebih dalam. Bagi yang stresnya tinggi, 2 menit ini saja bisa membantu tubuh beralih ke mode rileks. Titik kedua ada di betis bagian dalam. Ini adalah area yang sering disebut banyak orang berkaitan dengan rasa hangat di kaki dan sirkulasi. Temukan mata kaki bagian dalam, tonjolan tulang di pergelangan kaki dalam.
Letakkan tangan di titik tertinggi mata kaki itu, lalu naiklah ke atas sejauh lebar 4 jari tangan Anda. Di belakang tulang kering, biasanya ada bagian yang terasa agak masuk ke dalam dan lebih lunak. Itulah titik yang akan ditekan ringan. Gunakan 2 ibu jari tangan untuk menekan area itu selama sekitar 5 detik. Lalu lepaskan 5 detik, ulangi selama 2 menit. Boleh bergantian kiri dan kanan, atau jika sudah terbiasa bisa dilakukan bersamaan. Awalnya mungkin ada rasa ngilu atau sedikit sakit. Itu tidak berarti berbahaya. Itu adalah reaksi umum jika area tersebut tegang dan sirkulasinya kurang lancar. Tapi saya tekankan lagi, jangan pernah menekan terlalu keras. Rasa sakit yang tajam dan kuat bukanlah cara yang benar. Cukup rasa pegal ringan yang bisa ditahan dan setelahnya terasa lebih nyaman, itu yang bagus. Jika dilakukan rutin, banyak yang merasa kakinya lebih hangat, tubuh lebih ringan, dan terutama rasa lelah berkurang. Titik ketiga ada di telapak kaki. Cobalah tekuk jari-jari kaki Anda seolah ingin mencengkram sesuatu. Maka di bagian telapak kaki agak depan dekat tengah akan muncul titik cekungan. Itulah titik yang harus ditekan. Gunakan 2 ibu jari untuk menekan secukupnya selama 1 menit. Berikan ritme, tekan minimal 3 detik lalu lepas, atau gosok dengan gerakan memutar ringan. Titik ini sangat disukai banyak orang, karena rasanya seperti membangunkan kaki yang lelah seharian. Banyak orang merasa hanya dengan 1 menit ini sebelum tidur, mereka bisa tidur lebih nyenyak, karena tubuh menjadi rileks dari bawah ke atas. Jadi ringkasannya, perut bawah 2 menit, betis dalam 2 menit, telapak kaki 1 menit, total 5 menit. Tidak perlu lebih banyak, tidak perlu lebih sedikit. Yang penting adalah konsistensi. Jika dilakukan sekali lalu berhenti, tubuh tidak bisa mempelajari kembali kebiasaan alirannya. Tubuh itu seperti taman. Jika disiram sekali hanya basah sebentar, tapi jika disiram setiap hari, tanah menjadi gembur dan akar hidup kembali. Saya ingin menyampaikan satu hal dengan sungguh-sungguh. Jangan jadikan 5 menit ini sebagai beban. Jangan lakukan seperti kewajiban. Lakukanlah seperti hadiah untuk diri sendiri. Anda sudah lama hidup demi keluarga dan banyak mengkhawatirkan hal lain. Sekarang Anda berhak mendapatkan perawatan. Saat tangan menyentuh tubuh, berpikirlah, aku akan membuat tubuhku lebih hangat, lebih ringan, napas lebih lega, dan tidur lebih nyenyak. Jika hati tenang, pemulihan menjadi lebih mudah. Dan jika tubuh pulih, kekhawatiran hati pun berkurang. Selain itu, agar metode ini bekerja paling maksimal, saya ingin menyampaikan 5 hal yang harus diingat. Saya tidak akan menjabarkannya seperti pelajaran yang kaku. Saya menyampaikannya sebagai pesan dari seseorang yang merasa sedih melihat banyak orang menyerah karena melakukannya dengan salah. Pertama, kekuatan tangan harus pas. Anda tidak perlu membuktikan bahwa Anda kuat, ini bukan kompetisi. Rangsangan pijatan yang benar adalah terasa nyaman, hangat, dan tarikan ringan, bukan rasa sakit. Terutama di titik betis, jika ditekan terlalu keras sejak awal, otot malah akan semakin menegang dan tidak nyaman, sehingga Anda mudah menyerah. Jadi, mulailah dengan sangat ringan. Beberapa hari kemudian saat tubuh sudah terbiasa, boleh tambah sedikit tenaga, tapi tetap dengan prinsip bisa ditahan tanpa rasa sakit tajam. Kedua, konsistensi itu penting. Saya sering bilang pada pasien, tubuh tidak berubah dalam semalam, tapi jika konsisten, arahnya bisa berubah. Lakukan setiap malam, lakukan minimal 1 bulan. 1 bulan mungkin terasa lama, tapi dibandingkan puluhan tahun Anda hidup, itu investasi kecil. Jika berhenti di tengah jalan, Anda kehilangan kesempatan untuk mengetahui sejauh mana tubuh Anda bisa membaik. Ketiga, pola pikir saat mempraktikannya juga penting. Jika dilakukan sambil kesal, khawatir, atau terus bertanya-tanya, apa ini akan berhasil? Anda tetap bisa mendapat manfaat relaksasi, tapi mungkin lebih lambat. Sebaliknya, jika dilakukan seperti ritual tenang sebelum tidur sambil bernapas pelan, tubuh akan rileks lebih dalam. Banyak pria bilang bukan cuma badan yang enak, tapi hati juga jadi lebih lembut. Kalau hati lembut, tidur jadi nyenyak. Dan kalau tidur nyenyak, energi di siang hari bertambah. Siklus baik ini bisa Anda bangun sendiri. Keempat, sertai dengan olahraga ringan. Pijat dan akupresur bertugas membuka jalan. Untuk membuat aliran lebih kuat, tubuh harus bergerak. Tidak perlu olahraga berat, jalan kaki teratur atau squat ringan sesuai kondisi kesehatan sudah cukup. Saya menyebut squat karena itu gerakan sederhana untuk menguatkan tubuh bagian bawah. Tapi jangan memaksakan diri, mulai dari beberapa kali saja, atau lakukan gerakan duduk berdiri dari kursi dengan postur yang benar. Yang penting, tubuh bergerak.
Jika olahraga dan pijat dipadukan secara harmonis, tubuh seringkali jadi lebih hangat, sirkulasi lebih baik, dan pikiran lebih jernih. Kelima, hormati penyakit bawaan dan saran medis. Jika Anda punya darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, atau sedang minum obat, jangan sembarangan menghentikan obat. Jangan percaya kata-kata, lakukan ini saja pasti sembuh. Yang saya berikan adalah bantuan pendukung agar tubuh punya kondisi yang lebih baik. Dasarnya tetaplah pengelolaan penyakit bawaan, makan yang terkontrol, tidur cukup, dan cek kesehatan. Jika penyakit bawaan belum stabil, perubahan mungkin terasa lambat dan itu wajar. Tetapkan arahnya dan jangan terburu-buru. Kembali ke cerita Bapak Choi Min-ju. Yang paling saya ingat bukanlah hari saat dia bilang tubuhnya sudah bangun, tapi sorot matanya 1 bulan kemudian. Dia datang kembali dan penampilannya sudah berubah. Bukan jadi muda seperti anak muda lagi, tapi dia punya vitalitas. Rasa tidak berdaya di wajahnya berkurang, matanya bersinar dan suaranya lebih mantap. Dia berkata, "Bu, saya sekarang tidak takut lagi pada malam hari." Hubungan dengan istri berubah. Saat saya mendapatkan kembali rasa percaya diri, istri saya lebih bahagia daripada saya. Beberapa hari kemudian, istrinya juga datang berterima kasih dan bilang akhir-akhir ini rasanya seperti bulan madu kedua. Mendengar cerita seperti ini mungkin ada yang tertawa. Tapi bagi orang yang sudah lama hidup dalam jarak, itu adalah kebahagiaan sejati. Bukan sekadar soal hubungan intim, tapi kembalinya rasa terhubung, diakui, dan dicintai. Saya juga pernah bertemu pasien lain, pria usia akhir 50-an yang vitalitasnya turun dini karena stres kronis. Dia tidak hanya memijat, tapi juga meditasi dan latihan napas sebelum tidur. 2 bulan kemudian dia bilang, bukan cuma badan jadi enak, hati juga lebih damai. 5 menit itu jadi waktu paling nyaman dalam seharian. Anda lihat, kadang yang paling berharga bukan satu perubahan saja, tapi pemulihan menyeluruh. Tidur lebih nyenyak, khawatir berkurang, badan hangat, hati ringan. Kalau itu semua datang, kepercayaan diri pria pun tumbuh kembali secara alami. Namun, saya harus jujur mengatakan satu hal. Ada kebiasaan-kebiasaan yang diam-diam menggerogoti vitalitas, yang jika tidak Anda perbaiki, hasilnya akan lambat dan lemah. Saya menyebutnya musuh dalam selimut. Tidak langsung menyakitkan sekarang, tapi mencuri energi sedikit demi sedikit setiap hari. Ada orang yang rajin memijat tapi bilang, kenapa belum ada perubahan? Saat saya tanya detail, mereka masih sering minum alkohol, merokok, banyak makan gorengan, minum soda, tidur larut, dan duduk lama di satu tempat. Anda membuka jalan selama 5 menit, tapi seharian Anda membangun tembok lagi. Maka jalannya sulit tembus. Alkohol adalah contoh utamanya. Banyak pria berpikir minum sedikit bikin rileks dan gampang tidur. Tapi kalau sering dan lama, kualitas tidur menurun dan metabolisme tubuh terganggu. Awalnya terasa mengantuk, tapi itu bukan tidur yang memulihkan. Tidur yang memulihkan butuh tubuh masuk ke fase dalam dan stabil. Sedangkan alkohol membuat tidur terputus-putus dan bikin lelah. Akibatnya, pagi hari lelah, butuh kopi, butuh gula, butuh rangsangan, dan siklus itu berulang. Rokok juga kebiasaan yang selalu saya sarankan untuk dihentikan secepat mungkin. Rokok menyempitkan pembuluh darah dan menurunkan sirkulasi, membuat tubuh lebih dingin dan pemulihan melambat. Di antara pasien saya, banyak yang berhenti merokok beberapa bulan sambil rutin jalan kaki dan pijat, lalu merasakan perubahan yang jauh lebih nyata daripada dugaan mereka. Saya tahu berhenti merokok tidak mudah, tapi tidak perlu berhenti dalam satu malam. Kurangi sedikit demi sedikit, yang penting adalah tekadnya. Itu keputusan untuk sisa usia Anda. Makanan berminyak, gorengan, makanan cepat saji, dan makanan olahan juga membuat tubuh berat. Kalau tubuh berat, malas bergerak. Kalau malas bergerak, tubuh bawah makin mandek. Kalau tubuh bawah mandek, makin lelah. Tidak perlu berhenti total, tapi harus dikurangi. Utamakan makanan yang hangat, mudah dicerna, dan sedikit minyak. Kalau perut ringan, badan juga ringan. Gula dan makanan manis juga sama. Minuman bersoda, kue, kopi manis, minuman manis dalam kemasan, semuanya menaikkan gula darah dengan cepat. Jika berlangsung lama, gangguan metabolisme membesar. Dan seperti yang Anda tahu, diabetes sering berhubungan dengan penurunan vitalitas pria paruh baya dan lansia. Jika gula darah tidak stabil, pembuluh darah kecil dan saraf adalah yang pertama terdampak. Saya mengatakan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar Anda ingat bahwa rasa manis hari ini bisa jadi biaya mahal di kemudian hari.
Anda boleh makan enak, tapi makanlah dengan cerdas. Kurangi gula perlahan, pilih rasa manis alami seperti buah secukupnya, dan perbanyak minum air putih. Kebiasaan tidur larut juga masalah yang sangat sering saya lihat. Setelah pensiun, banyak yang nonton TV atau main HP sampai larut malam dan susah tidur. Padahal tidur adalah waktu tubuh memulihkan diri. Dan seperti sering dikatakan orang, banyak yang merasa pemulihan tubuh terjadi kuat antara jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Jika sering melewatkan waktu itu dengan begadang, Anda kehilangan waktu emas pemulihan. Mungkin Anda bilang, bisa diganti tidur siang. Tapi tidur susulan tidak sama dengan tidur yang ritmenya teratur. Tubuh suka ritme yang pasti. Tidak perlu sempurna dari awal. Majukan waktu tidur 15 menit setiap hari, lalu 30 menit sampai stabil. Jika tidur membaik, efek pijat 5 menit malam itu kemungkinan besar akan lebih terasa. Duduk lama dan kurang olahraga juga masalah. Ada yang duduk di sofa berjam-jam hampir tidak bangun. Duduk lama menekan area bokong dan panggul, menurunkan sirkulasi ke bawah, membuat kaki dingin, pinggang sakit, dan badan berat. Tubuh diciptakan untuk bergerak, tidak perlu lari atau ke gym. Bangunlah dan berjalanlah beberapa menit setiap 1 jam. Jalan santai setelah makan atau peregangan ringan. Hal-hal kecil, kalau ditumpuk, jadi perubahan besar. Stres pikiran juga musuh dalam selimut. Ada orang yang makan dan tidurnya tidak terlalu buruk, tapi di hatinya selalu ada kekhawatiran. Khawatir uang, anak, penyakit, hari tua. Kalau khawatir terus-menerus, sistem saraf terus dalam mode siaga dan tubuh sulit rileks total. Kalau tubuh tidak rileks, pemulihan lambat. Maka saya sarankan, jadikan 5 menit sebelum tidur itu bukan cuma waktu pijat, tapi waktu meletakkan kekhawatiran. Bernapas pelan, pijat, dan katakan pada diri sendiri, malam ini aku merawat diriku. Hanya itu saja, tapi kalau dilakukan setiap hari, akan muncul kekuatan lembut yang mengejutkan Anda. Selain itu, saya ingin mengingatkan sekali lagi agar tidak menyalahgunakan obat-obatan tradisional yang sumbernya tidak jelas atau produk yang iklannya menjanjikan kesembuhan instan secara berlebihan. Banyak orang ingin hasil cepat, lalu mencari obat ajaib. Tapi hal yang cepat kadang ada harganya. Jika ingin bertahan lama, Anda harus menempuh jalan yang panjang. Agar lebih sehat, Anda butuh kebiasaan, bukan keajaiban. Selain menghindari hal buruk, Anda harus menutrisi tubuh dengan makanan yang akrab. Saya suka pola makan sederhana orang Asia. Makanan hangat, secukupnya, dan cukup gizi. Kacang-kacangan seperti kedelai hitam atau kacang merah bisa dimasukkan sedikit dalam menu. Kacang-kacangan seperti kenari, almond, atau wijen hitam juga pilihan bagus jika dimakan secukupnya. Ikan laut seperti kembung, salmon, atau sarden kaya protein yang mudah dicerna dan bisa membantu sirkulasi. Sayuran hijau tua seperti bayam atau brokoli membuat makan terasa ringan dan bersih. Bawang putih, daun bawang, dan jahe dalam jumlah cukup bisa membantu menghangatkan tubuh. Tidak perlu mengubah semua dalam sehari. Perbaiki sedikit saja setiap minggu, Anda bisa melangkah jauh. Dan kini saya ingin memberikan satu kepingan terakhir. Sangat sederhana, tapi orang yang mencobanya bilang pagi hari jadi lebih nyaman. Cukup 1 menit dilakukan saat baru bangun pagi, masih di balik selimut, sebelum kaki turun dari tempat tidur. Saya menyebutnya senam jari kaki. Cara membangunkan tubuh bagian bawah yang tertidur semalaman. Ada yang bilang tubuh punya 12 jalur energi meridian dan 6 diantaranya mulai atau berakhir di jari kaki. Apapun sudut pandangnya, di sini pahami dengan sederhana. Jari kaki dan pergelangan kaki berhubungan dengan keseimbangan, sirkulasi, dan kesadaran saat memulai hari. Jika kaki dibangunkan, tubuh seringkali panas mesinnya lebih cepat. Luruskan jari kaki sejauh mungkin, tahan 5 detik, lalu tekuk jari kaki sekuat mungkin seperti mengepal tangan, tahan 5 detik lagi. Kemudian putar pergelangan kaki searah jarum jam 10 kali perlahan, lalu putar balik arah 10 kali lagi. Jangan buru-buru, lakukan pelan dan teratur. Cukup 1 menit. Banyak orang merasakan sensasi darah mulai turun ke kaki, badan terasa lebih ringan, dan kepala lebih jernih. Jika kebiasaan pagi 1 menit ini digabung dengan kebiasaan malam 5 menit, Anda memberikan awal dan akhir yang sangat baik bagi tubuh. Pagi membangunkan, malam melancarkan, dan merelaksasi. Sampai di sini, saya ingin menyampaikan hal terpenting, dan saya harap Anda mendengarkannya dengan hati yang tenang. Yang membuat Anda lemah bukan hanya usia. Usia itu angka. Tapi kebiasaanlah yang menentukan apakah tubuh Anda sedang dirawat
atau sedang dikikis sedikit demi sedikit setiap hari. Jika kurang gerak, tidur larut, makan berat, banyak minum, merokok, dan khawatir berkepanjangan, tubuh akan mandek. Kalau tubuh mandek, percaya diri berkurang. Kalau percaya diri berkurang, Anda menyusut. Kalau menyusut, makin tidak bergerak, tidur makin buruk, dan makin lelah. Lingkaran itu yang membuat Anda berpikir tidak ada jalan kembali. Tapi Anda masih punya pilihan yang sangat nyata. Anda bisa mematikan cerita ini, lalu terus menghela napas, menghindari tatapan istri, dan melanjutkan hidup dalam kehati-hatian dan keheningan. Atau, Anda bisa mulai malam ini dengan 5 menit saja. 2 menit perut bawah, 2 menit betis, 1 menit telapak kaki. Dan besok pagi tambahkan 1 menit untuk jari dan pergelangan kaki. Tidak perlu bilang ke siapapun, tidak perlu membuktikan ke siapapun. Lakukan untuk diri sendiri. Dan jika Anda melakukannya konsisten minimal 1 bulan, Anda akan mendapatkan kesempatan untuk merasakan perubahan yang ditunjukkan tubuh dengan caranya sendiri yang sangat pribadi. Tidur lebih dalam, kaki lebih hangat, badan lebih ringan, hati tidak terlalu suram, dan kepercayaan diri yang perlahan kembali. Terakhir, sekali lagi saya sampaikan dengan jelas dan demi keamanan. Jika Anda punya penyakit bawaan, sedang minum obat, atau punya gejala abnormal yang serius, pastikan berkonsultasi dengan dokter Anda. Cara yang saya bagikan tidak menggantikan pengobatan medis dan bukan janji penyembuhan penyakit, melainkan kebiasaan perawatan pendukung untuk membantu tubuh punya kondisi yang lebih menguntungkan. Lakukan dengan benar, lembut, dan konsisten. Tidur lebih awal, makan lebih ringan, jalan kaki lebih banyak, dan kurangi sedikit demi sedikit kebiasaan buruk. Itulah jalan yang bertahan lama. Saya tidak berharap Anda mengubah segalanya dalam semalam. Itu tidak realistis. Saya ingin Anda mulai dari 1 langkah terkecil. Karena langkah kecil adalah langkah yang paling mudah dipertahankan. Dan jika bisa dipertahankan, Anda akan tahu bahwa Anda tidak lagi tidak berdaya. Anda punya hak untuk memilih bagaimana menjalani sisa usia Anda. Lebih sehat, lebih hangat, lebih percaya diri, dan hidup lebih dekat dengan pasangan yang telah mendampingi sekian lama. Jika Anda menyimpan kekhawatiran serupa di hati atau ingin memulai tapi ragu, cobalah katakan pada diri sendiri dengan sangat singkat. Mulai hari ini, aku akan memulainya. Hanya 1 kalimat, tapi itu adalah janji dengan tubuh Anda sendiri. Dan terkadang, dari 1 janji kecil itulah hidup mulai mengalir ke arah yang berbeda. Saya dengan tulus berharap Anda bisa menemukan kembali pagi yang ringan, hari yang tenang, dan perasaan bahwa aku masihlah diriku dengan kedua tangan Anda sendiri. Terima kasih banyak telah mendengarkan sampai akhir.